Di episode sebelumnya, dia tidak menahan diri, mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia tidak pernah bertarung dengan keseriusan seperti ini, ingin mengerahkan seluruh tenaganya untuk membunuh lawan ini. Xiahao berlari cepat ke depan, tubuhnya bersinar, terbakar, seluruh tubuhnya seperti obor manusia, dipenuhi dengan api ringan yang melahap langit di atas dan bumi di bawah. Saat ini, dia tak kenal takut, tak tertandingi. Dia mengeluarkan semua potensinya, bertarung dengan kekuatan penuh. Dia akan hidup, atau dia akan mati di sini. Ini bukan hanya kompetisi memperebutkan kitab suci, tetapi juga nasib perang. Ini adalah kontes antara dua tokoh muda paling berkuasa, yang mewakili dua wilayah. Langit terbelah dan bumi amblas, suaranya memekakkan telinga, seluruh dunia seakan-akan mau runtuh. Seluruh tubuh Xiahao dipenuhi dengan kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya, kilatan petir ini membawa api cahaya yang meluap dari surga. Dia bergegas maju, setiap langkah membuat gunung dan sungai bergetar dan berguncang. Saat ini, ia mewakili dunia ini, langit dan bumi yang telah hancur, seolah-olah dunia tersebut merespon dan beresonansi dengannya, energi Dao yang besar terjalin dengannya. Tidak ada yang istimewa. Wilayah kekuasaanku memiliki banyak ahli seperti awan di langit, kekuatan yang mampu mendominasi semua yang ada di bawah langit. Bahkan jika kau menunjukkan ribuan kemampuan ilahi, bertahan dengan puluhan ribu metode, aku tetap akan menekan dan membunuhmu dengan satu bilah pedang, kata Hiu Shuang. Dia benar-benar menakutkan, gelombang kabut abu-abu keluar dari tubuhnya. Ini bukan energi abadi, melainkan energi khusus dari sisi lain dunia. Sekarang, kekuatannya benar-benar digunakan. Kata-katanya arogan, merendahkan semua orang di wilayah ini. Meskipun Xiahao sekuat ini, dia tetap akan menekannya. Hong! Dalam kabut abu-abu, Hiu Shuang bergerak. Setiap langkah yang diambilnya membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang berpatroli di langit. Semua kehidupan ditekan, hukum alam Dao dunia yang agung itu sendiri ditundukkan, sangat menakutkan. Langit dan bumi mulai berdenyut karenanya, tidak mampu menahan kabut kelabu dan kekuatan asing yang menakutkan. Ia bagaikan anak yang abadi, auranya melahap gunung dan sungai, berkuasa dan mengguncang dunia. Hiu Shuang mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak lagi setenang saat mereka pertama kali bertemu. Rambut emasnya yang panjang berkibar-kibar tak beraturan, setiap helainya menghancurkan kehampaan. Raja Iblis. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah Raja Iblis dari surga, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Dia akan menerobos segalanya. Keduanya menyerang dengan kekuatan penuh. Bumi yang luas runtuh, asap dan debu membumbung ke langit, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan berat beberapa juta jin beterbangan keluar, menghancurkan lapisan awan, pemandangan yang mengerikan tak tertandingi. Adapun tanahnya, lebih-lebih terus-menerus amblas. Itu benar-benar pertempuran antar raja. Keduanya saling bertabrakan, langit runtuh dan bumi berguncang, hantu dan dewa melolong dan menangis di sekitarnya. Semua jenis pemandangan tak beraturan muncul, tempat ini menjadi sangat mengerikan. Kubah langit itu hancur total, bumi yang besar pun runtuh. Energi abadi dan kabut kelabu menyebar bersama, melonjak, berbenturan satu sama lain, merobek tempat ini. Kilatan petir hitam muncul dari kehampaan. Hujan darah pun turun, menutupi langit dan bumi. Semut kecil yang tadinya sedikit lebih berpikiran jernih tercengang, singa Phoenix darah yang marah pun terkejut. Ini bukan fenomena yang tidak biasa, tetapi apa yang benar-benar terjadi. Langit menangis, darah berceceran. Xiahao terkejut. Dulu, dia pernah melihat darah berceceran dari langit, tetapi itu adalah pemandangan yang tidak biasa, tidak nyata, tetapi hari ini, dia mengalaminya secara nyata. Dunia menangis, darah menetes di mana-mana. Apakah ini pertempuran yang akan menentukan nasib surga dan bumi? Apakah ini akan memengaruhi masa depan kedua alam? Xiahao merasa ragu, tetapi pada saat yang sama, pikirannya bergetar. Keduanya adalah anggota inti dari dunia mereka masing-masing, jadi mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Sekarang setelah mereka bertemu satu sama lain di area ruang yang kacau, mereka tampaknya telah memengaruhi sesuatu yang mendalam dan tersembunyi. Singa Phoenix darah merasakan gelombang kengerian, yang berubah menjadi menggigil kedinginan. Dia kemudian menghindari kejaran semut kecil yang gila itu.
Pada saat ini, Siha merasakan semacam kesedihan yang dipengaruhi oleh gelombang emosi. Langit dan bumi ini menangis, darah mengalir turun, membuatnya merasakan semacam perasaan tercekik, serta rasa sakit yang samar-samar. Apa alasannya? Kemudian, ia mengerti. Wajah-wajah raksasa muncul satu demi satu dari cakrawala yang jauh, semuanya menatapnya. Di antara mereka ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya menitikkan air mata. Mereka adalah penduduk asli yang gugur dalam pertempuran, jiwa-jiwa heroik yang terbunuh dalam pertempuran terakhir. Mereka yang sebelumnya tidak kenal menyerah, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan mempertaruhkan nyawa, pada akhirnya semuanya tewas dalam pertempuran. Kami kalah. Kami tidak dapat melindungi gunung dan sungai, semua orang tewas dalam pertempuran. Kami telah mengecewakan orang-orang terkasih yang telah menaruh harapan mereka pada kami, tidak mampu melindungi wilayah kami. Bencana melanda, kami tidak berdaya, hanya dapat berjuang sampai mati, tidak dapat mundur. Sihau samar-samar mendengar kata-kata ini. Kata-kata itu mengandung kesedihan, mengandung rasa sakit. Darah turun di dunia ini, teriakan surga. Para roh heroik yang sebelumnya gugur dalam pertempuran menangis, penuh keengganan. Mereka merasa putus asa, tidak dapat melihat fajar, tidak dapat melindungi gunung dan sungai, dunia ini tenggelam dalam kegelapan. Perasaan sedih ini mengalir melalui generasi yang tak berujung, tak terpadamkan melalui sungai waktu yang panjang, menembus langsung ke kedalaman hati Sihau. Ia mengerti. Itulah kesedihan penduduk dunia ini, suara keputusasaan. Suara itu memenuhi gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur, berharap generasi-generasi mendatang bangkit. Hanya kepada inilah mereka dapat mempercayakan harapan mereka. Ah, Sihau mengeluarkan raungan panjang, berteriak seperti binatang buas yang terluka. Matanya menjadi sedikit basah, darah di dalam tubuhnya mendidih tanpa mendingin. Dia menyerang ke depan. Para pendahulu telah meninggal, gunung dan sungai menderita. Dia dapat merasakan bahwa inilah sebabnya surga menangis. Ini adalah konfrontasi untuk takdir Dao Dua Dunia, jadi bagaimana mungkin dia tidak mempertaruhkan semuanya? Hiu Shuang berteriak, makhluk-makhluk di dunia ini, dari manapun kalian berasal, dari era manapun kalian berasal, bertemu denganku berarti kalian telah menemui hari-hari terakhir kalian. Semua yang disebut Raja Muda akan ditindas dan dibunuh, bersujud di hadapanku. Panji-panji perang akan berlumuran darah, lagu-lagu perang bergema di surga, mencapai keabadian. Kata-katanya yang kurang ajar membuat Sihau marah, membuat seluruh rambut hitamnya beterbangan tak beraturan, semangat juangnya mendidih. Hong! Gunung-gunung dan sungai-sungai mengelilingi Sihau, semuanya adalah gambaran hampa. Dunia seakan memiliki jiwa, yang terhubung dengannya, mendukungnya, maju dan mundur bersamanya. Niat bertarung yang tak ada habisnya meletus, bagaikan gunung berapi yang meletus. Tidak ada gunanya. Dao Agung Kerajaanku telah tiba. Hiu Shuang berteriak. Wajahnya yang tampan menampakkan niat membunuh, menjadi sangat ganas. Bersamaan dengan itu, di belakangnya tampak bayang-bayang hitam silih berganti, menjulang tinggi di antara langit dan bumi, menjulang hingga ke angkasa luar. Di tangan mereka memegang kapak perang atau tombak panjang, agung dan kuat tiada tara. Bayangan-bayangan raksasa ini beresonansi dengannya, mendukung lajunya, juga membuat niat membunuh Hiu Shuang menjadi sangat mengerikan. Di sekeliling Sihau, sosok-sosok heroik muncul satu demi satu di antara gunung-gunung dan sungai-sungai. Mereka membawa darah dan air mata, meraung marah, juga bangkit dengan kuat. Serangan ini sangat dahsyat. Cahaya memenuhi semua arah, gelombang energi melonjak kemana-mana. Kedua ahli hebat itu sama-sama terguncang hebat, bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Mereka berubah menjadi dua garis cahaya listrik, saling melilit, menyemburkan energi abadi, menghancurkan kabut abu-abu, luas dan tak terbatas yang tak tertandingi. Terdengar lagu perang kuno, pemandangan suram hari-hari terakhir muncul kembali. Semangat heroik yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak. Meskipun mereka telah gugur dalam pertempuran, masih ada penyesalan yang tidak bisa dilepaskan, emosi mereka masih ada tanpa memudar. Itulah lagu perang di hari-hari terakhir mereka. Orang-orang melolong dan meraung dalam kesedihan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati, mereka tetap berjuang sampai akhir. Semuanya mati. Apa yang bisa kau bawa untuk melawanku? Generasi sebelumnya telah dikalahkan, semua yang sebelumnya telah dibunuh oleh kerajaanku. Kau sama sekali tidak istimewa, cipratan macam apa yang mungkin bisa kau buat?
Hiu Shuang meraung. Dia memadatkan jejak magis, menampilkan kemampuan ilah yang asing. Kabut abu-abu tersapu keluar, aura abadi menyebar, menggerogoti pikiran Si Hao. Penghinaan terhadap para pendahulu akan dibersihkan oleh generasi selanjutnya. Seperti aku peduli apakah kau seorang tokoh terkemuka atau bukan, teriak Si Hao, hampir menjadi gila. Ia melemparkan dirinya ke depan. Seni surgawi 6 reinkarnasi Dao telah dipertunjukkannya. Dia mengerahkan segenap kemampuannya, menunjukkan keyakinannya bahwa dialah yang paling kuat. Maju dengan berani, dia akan mengalahkan musuh ini bahkan jika dia juga mati di tengah jalan. Seni surgawi ini masih belum hilang. Bagus, 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 kalau begitu mari kita selesaikan hutang ini. Sebelumnya ada seseorang yang menggunakan teknik ini untuk membunuh orang-orang penting dari duniaku, jadi sekarang aku akan menekan garis keturunanmu, teriak Hiu Shuang. Si Hao sudah lama tahu bahwa seni surgawi 6 Dao reinkarnasi ada hubungannya dengan abadi kuno. Seni surgawi kuno tak tertandingi yang melintasi era-era besar, tetapi dia tidak pernah menyangka seni itu akan menimbulkan permusuhan seperti itu dari Hiu Shuang. Jelaslah bahwa Hiu Shuang memahami banyak hal, memiliki keterampilan yang menggemparkan dunia. Di dalam kedua pupil itu, muncul tanda berbentuk salib. Kemudian, tanda itu menjadi semakin cemerlang. Dengan suara Ci, pemandangan yang mengerikan pun muncul. Senjata keluar dari mata itu. Awalnya, Si Hao mengira itu adalah tombak perang, tetapi ketika membesar, itu ternyata adalah pedang dewa. Total ada 4 pedang. Energi pembunuh meluap ke langit, menebas Si Hao. Pedang itu langsung membelah alam semesta, siap menghancurkan keabadian. Pupil mata Hiu Shuang berwarna emas, dengan tanda silang, tetapi sebenarnya itu adalah inti pedang yang bersilangan. Pada saat ini, mereka turun ke ruang ini, mulai menunjukkan kekuatan. Eksekusi abadi. Hiu Shuang meraung. Keempat inti pedang menebas Si Hao seperti senjata. Langit dan bumi hancur, keempat inti pedang itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pupil matanya kehilangan cahaya keemasannya, hampa seperti dunia bawah. Gelombang kekuatan misterius terbentuk yang menarik Si Hao, hendak melahapnya ke dalam kegelapan. Pupil mata Hiu Shuang sama menakutkannya, membentuk alam kegelapan. Sementara itu, keempat inti pedang berkelok-kelok, semuanya terbang dengan ganas ke arah Si Hao. Seni surgawi 6 reinkarnasi Dao menunjukkan kekuatannya. 6 lubang hitam muncul di sekeliling Si Hao, waktu juga berputar di sekitarnya. Pecahan-pecahan waktu beterbangan, terang dan gelap hidup berdampingan, saling terjalin. Selain itu, penduduk asli yang gugur juga bermunculan, lagu-lagu perang yang suram terdengar samar-samar. Hong! Mereka kini mempertaruhkan segalanya, bertempur dalam pertempuran menentukan antara hidup dan mati. Kedua belah pihak menggunakan cara-cara yang terbatas, tidak menahan diri sama sekali. Mereka akan memutuskan kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati. Menekan! Hiu Shuang meraung. Di belakangnya, bayangan hitam muncul beruntun, mengguncang langit dan bumi, aura Dao Agung menyelimuti dunia. Di sekeliling Si Hao, roh-roh heroik itu menjadi tidak jelas, teriakan perang memudar. Sosok-sosok gunung dan sungai yang hampa juga tersebar. Bunuh, teriak Hiu Shuang. Keempat pedang melesat seperti pelangi, terbang ke arah Si Hao. Satu demi satu, gerbang terbuka di dalam tubuh Si Hao. Gerbang itu adalah cahaya jernih seperti riak air, tidak terlalu cemerlang, tetapi sangat lembut. Gerbang itu membungkusnya, membebaskannya dari korosi aura Dao asing yang agung. Dia terus mengoperasikan seni surgawi 6 Dao reinkarnasi, dan di tangannya ada inti pedang, tepatnya pedang abadi-abadi. Dia mengayunkannya ke depan. Hiu Shuang mengenali inti pedang di tangan Si Hao dengan sekali pandang, matanya bersinar terang. Dia sangat terkejut, berkata, bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Cahaya pedang menghantam keempat pedang itu bagai air terjun. Hiu Shuang mendengus. Keempat pedang itu berubah menjadi salib emas, kembali ke matanya, berubah menjadi pupil, tidak berhadapan langsung dengan pedang abadi-abadi. Semua metode sia-sia, teriak Hiu Shuang. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Di sekelilingnya, kekosongan itu pecah, simbol-simbol berhamburan, semua metode yang tidak dapat mendekatinya, hancur sebelum mencapainya. Roh primordial, tinggalkan tubuh ini. Pupil matanya yang bertanda silang melepaskan cahaya keemasan, lalu seluruh tubuhnya melompat ke atas, menginjak-injak ke arah Si Hao.
Pada saat ini, kegelapan muncul, kabut abu-abu melonjak, membentuk jenis kekuatan yang tidak biasa. Si Hao merasa seolah-olah roh primordialnya akan meninggalkan cangkangnya, tersedot keluar. Pihak lain menggunakan semacam metode rahasia yang tak terbayangkan, membuat roh primordialnya ingin meninggalkan tubuhnya. Seberkas cahaya ilahi muncul. Sosok kecil yang cemerlang muncul di hadapan si Hao, lalu berubah menjadi inti pedang, menebas ke depan. Seni penenang kekacauan. Ini adalah pertama kalinya Hiu Shuang terkejut seperti ini, jelas terkejut, dan dengan cepat mundur. Hong! Daging si Hao mengikuti, menyerang dengan cepat. Ini tentu saja bukan seni penenang kekacauan yang sebenarnya, tetapi itu sangat mengguncang pikiran pihak lain. Si Hao menggunakan jejak roh primordial untuk memanfaatkan kesempatan itu, menipunya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk terus maju. Satu-satunya lorong surgawinya muncul. Lorong itu dengan cepat mengembun, berubah menjadi titik ekstrim, lalu langsung meledak, luar biasa kuat dan ganas. Langit dan bumi ini runtuh. Bunuh! Mata Hiu Shuang berkobar. Baru saja, dia benar-benar mundur karena terkejut. Dia melonjak dengan energi pembunuh, menggunakan metode yang mengguncang dunia, menyerbu maju dengan ganas. Dengan suara gemuruh, keduanya terbang mundur, darah menetes keluar dari mulut mereka. Baru setelah waktu yang lama berlalu, jejak kehancurannya terlihat. Kau benar-benar tidak mati? Hiu Shuang tampak terkejut. Baru saja, dia menggunakan metode kuno semua metode menuju nihil dan eksekusi abadi, namun tidak satu pun dari mereka yang dapat membunuh si Hao. Ini benar-benar membuatnya terkejut. Seseorang harus memahami bahwa terlepas dari apakah itu semua metode menjadi sia-sia atau eksekusi abadi, keduanya merupakan teknik kuno yang tak tertandingi di pihak lain, namun keduanya baru saja kehilangan efeknya. Si Hao bahkan lebih terkejut darinya. Satu-satunya lorong surgawi itu memiliki simbol-simbol true primordial record yang terukir di permukaannya, dan kemudian meletus setelah dikompresi hingga mencapai puncaknya, namun secara tak terduga lorong itu tidak dapat membunuh orang ini. Ini terlalu mengerikan. Temperamen Hiu Shuang berubah total, semua ketenangannya sebelumnya lenyap. Niat membunuh meluap ke langit. Dia terus-menerus meneriakkan kata, bunuh, 5 kali, menyerang ke depan dengan ganas. Si Hao merasa khawatir, niat bertarungnya juga menjadi semakin kuat. Semua metode muncul bersamaan di dalam pikirannya, teknik-teknik berharga saling tumpang tindih, semuanya berkembang dengan cemerlang saat ini. Itu adalah serangan terakhir, langkah terakhir. Mereka akan menentukan hidup dan mati di sini. Jika mereka berhasil, maka pihak lain akan mati. Jika mereka gagal, maka mereka akan jatuh. Roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, berubah menjadi wajah-wajah raksasa satu demi satu. Mereka memandang si Hao dari kubah surgawi di atas. Hujan darah turun, langit benar-benar meneteskan air mata. Itulah penyesalan penduduk asli masa lalu, keluhan dari era besar terakhir. Ah, si Hao berteriak keras. Tubuhnya bersinar, api suci melesat ke langit, rambutnya yang hitam berkibar ke belakang. Teknik-teknik berharga ditumpangkan, melepaskan serangan yang paling kuat. Pada saat ini, auranya mengguncang dunia, bayangan-bayangan hampa dari banyak mantan penduduk asli muncul. Para roh heroik yang gugur mengatur diri mereka, mengamati serangan hidup dan mati ini. Lagu-lagu perang kembali berkumandang, bergema di langit dan bumi, suara-suara yang membawa keengganan, sekaligus secercah harapan terakhir. Petir hitam memenuhi dunia, hujan darah mengalir deras, mengubah seluruh dunia menjadi merah tua. Gelombang darah meluap, menyapu langit di atas dan bumi di bawah. Itulah kebenarannya, bukan sekadar fenomena aneh. Di tanah, banyak mayat bermunculan, menciptakan kembali pemandangan menyedihkan sebelum kematian penduduk asli kuno. Lenyapkan semuanya. Hiu Shuang meraung, kabut abu-abu menyelimuti udara. Dia seperti Raja Iblis yang turun ke dunia ini, tak tertandingi. Tidak diketahui seberapa menakutkan auranya dibandingkan sebelumnya. Metodenya sangat dahsyat. Auranya bagaikan jurang hitam yang siap melahap segalanya, area tempatnya berdiri menjadi gelap gulita. Matahari yang bersinar terang dan menyilaukan meledak. Kegelapan membentang tanpa batas, tidak ada harapan yang terlihat, seolah itu adalah jurang paling mengerikan di kosmos. Ini adalah dua sisi yang benar-benar bertolak belakang. Mereka kemudian bertabrakan. Inilah pertarungan paling sengit, sekaligus bentrokan paling pahit.
Xiao membawa keyakinan untuk menang atau mati dalam prosesnya, melakukan tabrakan ini di puncaknya. Pada saat ini, dia melupakan segalanya, dia tidak merasa takut, tidak memiliki pikiran lain, semua perhatiannya terpusat pada serangan ini. Ia dapat mendengar teriakan penduduk asli dari kejauhan, suara-suara penuh kesedihan dan duka, yang menyuruhnya kembali, agar ia tidak mati. Namun, ia hanya ingin bertarung, membunuh tokoh yang katanya terkemuka itu. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada yang terlihat, semuanya menjadi tidak jelas. Xiao merasa seperti dirinya hancur berkeping-keping, ambruk, jatuh. Ah, tidak. Di kejauhan, semut kecil itu menjadi berpikiran jernih, berteriak keras. Tuan! Singa Phoenix darah juga terkejut. Meskipun haus darah dan kejam, saat ini, ia juga menjadi takut. Di tengah medan perang, tidak ada yang tersisa lagi. Terjadi keruntuhan besar, cahaya dan kegelapan bertabrakan, menghasilkan medan perang yang paling mengerikan. Langit dan bumi berputar, seolah-olah mereka kembali ke era purba, saat langit dan bumi pertama kali terbuka. Pada saat ini, tidak ada suara yang terdengar. Itu sama sekali berbeda dari ledakan dahsyat yang mereka bayangkan. Yang ada hanya kehancuran, hanya runtuhan, semuanya hancur berkeping-keping, sulit bagi apapun untuk tetap utuh. Energi yang kacau melonjak, alam semesta hancur. Sedangkan kedua individu itu, mereka berdua menghilang, tenggelam oleh cahaya. Tidak seorang pun tahu seperti apa mereka sekarang. Namun, dari tingkat fluktuasi yang dilepaskan, serta aura kehancuran yang mengerikan, akan sulit bagi mereka untuk terus hidup. Lebih masuk akal bagi mereka untuk mati. Suasana masih sunyi, hanya ada sorotan cahaya yang kuat yang memancar, begitu menyilaukan sehingga hampir membuat orang buta. Mata mereka sakit. Sulit untuk menatap langsung. Akhirnya, cahaya ilahi meredup. Tempat itu hancur total. Di dalam celah-celah besar kehampaan, energi kacau melonjak, gelombang suara mengerikan akhirnya terdengar. Terlalu pahit dan kejam. Kedua belah pihak menggunakan metode terkuat mereka dalam serangan ini. Medan perang telah rusak tak dapat dikenali lagi. Pada saat ini, darah menetes dari celah-celah besar, membasahi tanah yang layu. Pemandangannya suram. Ada setengah tubuh yang tersisa, milik Xiao, juga lengan yang terputus, dan kepalan tangan yang patah. Semut emas kecil itu berteriak, rongga matanya hampir terbelah, pemandangan ini sungguh terlalu berat untuk ditanggung. Apakah temannya yang datang bersamanya ke sini akan dibunuh begitu saja? Ia tahu bahwa makhluk asing itu sangat mengerikan, bahkan mampu membunuh saudara-saudaranya yang sudah dewasa, jadi dia pasti berada di puncak kemampuannya. Kekuatannya tidak mungkin diduga-duga. Namun, ketika kejadian sebenarnya terjadi, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Apakah saudara-saudaranya meninggal begitu saja saat itu? Ketika dia melihat anggota badan dan tinju yang patah, serta tulang-tulang putih yang lengket dengan darah, dia merasakan sakit yang luar biasa, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Orang-orang yang dicintainya terbunuh, rekannya dibantai, ini tidak mungkin untuk ditanggung. Haha, singa Phoenix darah tertawa terbahak-bahak, penuh kegembiraan, sangat gembira dan bahagia. Karena orang itu kalah, itu berarti Hiwu Shuang menang. Di matanya, ini adalah kesimpulan terbaik. Jika tidak, ia pasti akan merasa sedikit takut. Itu karena manusia itu juga terlihat sangat luar biasa. Jika dia benar-benar terus hidup, dia pasti akan menjadi bencana besar. Tuanku memiliki gelar yang tak tertandingi di bawah langit. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan generasi yang kalah selanjutnya? Dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh Tuan, seharusnya sudah menyerah sejak lama. Singa Phoenix darah tertawa terbahak-bahak, perilakunya sangat kurang ajar. Mata semut kecil itu benar-benar merah. Ia berlari keluar, ingin mengangkat mayat Xiao. Ia tidak bisa membiarkannya mengalami akhir yang tragis seperti ini. Semut kecil, apakah kau masih ingin bertindak gegabah? Keputusanmu sama menyedihkannya. Tuanku telah menanganinya, jadi yang berikutnya tentu saja kau. Tundukkan badanmu dengan patuh dan tunggu hukumanmu, atau yang ada hanya kematian. Rasa itu, daging semut bertanduk surgawi yang kumakan saat itu benar-benar terlalu lezat, terlalu sulit untuk dilupakan. Singa Phoenix darah mencibir, terus-menerus mengejek pihak lain. Itu karena ia tidak ingin semut bertanduk langit ini hidup, tidak ingin Hiwu Shuang membesarkannya, tetapi ingin langsung membunuhnya. Itulah sebabnya ia sengaja mengejek dan membuat marah semut kecil itu. Hah!
Tak lama kemudian, singa Phoenix darah menyadari ada yang tidak beres. Itu karena semut kecil di depan tiba-tiba berhenti, agak tercengang. Pikiran singa Phoenix darah berkecamuk, mengingat sesuatu. Setelah sekian lama, mengapa tuannya tidak muncul? Ia menatap ke depan. Di celah-celah kekosongan, ada lebih dari satu jenis darah. Ada jenis darah berwarna abu-abu yang terus menetes ke bawah juga. Apa? Tuan, teriak singa Phoenix darah. Hiu Shuang juga ada di sana, sebagian besar darahnya berwarna merah, tetapi ada sedikit warna abu-abu keperakan. Itulah esensinya. Saat darahnya berubah sepenuhnya menjadi abu-abu keperakan, itulah hari di mana dia akan menjadi abadi. Sebelumnya, ia memiliki reputasi sebagai orang yang tak tertandingi di dunia ini, tetapi tubuh Hiu Shuang tetap hancur, bagian atas dan bawahnya terpisah. Lengannya juga terputus, telapak tangannya terbelah menjadi beberapa bagian. Pertarungan ini terlalu kejam, kedua belah pihak menderita. Tak satu pun dari mereka bergerak, seolah-olah mereka sudah mati. Mati, hah? Kau benar-benar mati? Semut emas kecil itu meraung marah. Hasil ini membuat wajah singa Phoenix darah menjadi pucat. Seberapa kuatkah Hiu Shuang? Namun, dia benar-benar jatuh di sini. Sungguh tidak terbayangkan. Harus dipahami bahwa Hiu Shuang adalah salah satu tokoh terkemuka generasi muda asing, sangat kuat, memiliki gelar yang tak tertandingi di dunia. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Lebih parahnya lagi, kali ini nyawanya ikut terancam. Tidak, Tuan tidak akan mati. Dia membunuh beberapa jenius muda paling kuat di dunia ini, terlebih lagi membunuh saudara-saudara semut bertanduk surgawi, jadi bagaimana dia bisa jatuh di sini? Singa Phoenix darah gemetar. Sekarang dia ketakutan, karena status Hiu Shuang terlalu mulia, asal-usulnya terlalu menakutkan. Jika dia mati di sini, maka semuanya tidak akan berakhir baik. Si Hao, ada apa? Kamu masih hidup? Semut emas kecil itu berteriak. Pada saat ini, pikirannya mengalami pasang surut yang hebat, akhirnya ingat untuk menawarkan bantuan jika masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Tuan, jangan mati. Ini tidak mungkin, ini ilusi. Singa Phoenix darah meraung, melemparkan dirinya ke dalam celah spasial. Ah, semut kecil itu menjerit. Hanya separuh tubuh si Hao yang tersisa di celah-celah kekosongan yang besar, tidak ada kepala yang terlihat, leher patah, semuanya berlumuran darah. Sungguh menyedihkan. Di sisi lain, singa Phoenix darah juga gemetar, menggigil, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ia benar-benar ketakutan, sekarang benar-benar takut. Itu karena di celah kekosongan besar lainnya, rahang bawah Hiu Shuang ditemukan. Ini sungguh menyedihkan. Kemana perginya separuh kepalanya? Di mana itu? Pada saat ini, singa Phoenix darah dan semut kecil keduanya menjadi gila, dengan cepat mencari-cari di tempat ini, pada saat yang sama berjaga-jaga terhadap penyergapan dan kehancuran pihak lain. Retakan kegelapan yang besar terbentang, sangat sulit untuk ditutup, didukung oleh gelombang kekuatan misterius. Terlebih lagi, pada saat ini, aura yang mengerikan terpancar dari kedalaman celah-celah kehampaan yang besar, membuat jiwa semut kecil bertanduk langit dan singa Phoenix darah bergetar, mengembangkan perasaan takut yang besar. Ini. Mereka berdua tercengang. Melalui mata surgawi mereka melihat pemandangan mengerikan yang sangat mengejutkan. Mereka mungkin tidak akan pernah melihat hal seperti itu lagi. Di kedalaman terdalam celah-celah kekosongan yang besar, sebuah aula istana muncul. Aula itu terbungkus dalam energi yang kacau, sangat luas, pintunya terbuka. Ada hal-hal di dalamnya yang saling berhadapan. Ini. Istana kekacauan kuno, teriak singa Phoenix darah, keringat dingin mengucur deras, merasakan gelombang ketakutan. Ia begitu terkejut hingga hampir berbalik untuk langsung lari. Jika si Hao tahu apa yang sedang terjadi, dia pasti akan terkejut. Itu karena ini adalah sesuatu dari legenda. Terlepas dari apakah itu 3.000 provinsi atau 9 surga di atas, ada petunjuk tentangnya. Ketika seseorang bergerak melalui kehampaan, ada 3 hal yang paling menakutkan. Yang pertama adalah kapal kuno hitam berlumuran darah yang melambangkan hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Si Hao sebelumnya telah melihat kapal itu sebelumnya, terlebih lagi menaikinya. Pedang abadi diperoleh dari kapal itu, dan di sanalah ia belajar tentang 7 raja perbatasan terpencil.
Sementara itu, istana kekacauan primal bahkan lebih buruk dari kapal kuno hitam yang berlumuran darah. Sekarang, hal itu muncul di sini. Ada hal-hal mengerikan yang saling berkonfrontasi di dalam, saling bertabrakan dengan kuat. Ini adalah istana kekacauan primal. Ketika singa Phoenix darah melihat ini, bulunya yang berwarna darah langsung berdiri tegak, menjadi ketakutan. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, ingin berbalik dan lari. Namun, ia tidak berani lari sebelum menemukan mayat He Wushuang. Pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa hebat. Meskipun garis keturunannya tidak biasa, dapat dianggap mulia, jika ia meninggalkan raja muda yang memiliki gelar tak tertandingi di bawah langit, tidak akan ada akhir yang baik untuknya. Di kedalaman retakan, istana itu naik dan turun, mengalir di sepanjang aliran ruang yang kacau. Disertai oleh fragmen waktu dan kabut kekacauan kuno, sangat misterius. Di balik gerbang istana yang terbuka lebar, panci peleburan abadi tetap diam dan tak bergerak, menaklukkan tempat itu. Pupil semut emas kecil itu mengeluarkan gumpalan cahaya ilahi. Ia tidak pernah menyangka bahwa pot iblis yang mengerikan itu akan masuk ke dalam, berhadapan dengan artefak lainnya. Senjata tak tertandingi milik makhluk abadi, ia masuk ke dalam untuk bertarung, suara singa Phoenix darah bergetar. Ini juga alasan mengapa mereka ingin lari. Itu karena level pertempuran itu terlalu tinggi. Begitu efeknya menyebar, langit akan runtuh dan bumi runtuh, semua benda musnah, tak ada lagi yang tersisa. Semut kecil itu merasakan sesuatu, merasa agak gelisah, karena belum lama ini, ia melihat panci peleburan abadi menyedot darah inti dari individu-individu unggul dengan matanya sendiri, memurnikan semuanya di dalam. Hal semacam ini terlalu menantang surga, kekuatannya sama sekali tidak mungkin dikendalikan. Bahkan selama tahun-tahun kuno abadi, hal itu bahkan tidak muncul berkali-kali, dikabarkan telah lama hilang. Benar, bahkan dalam pertempuran besar di tahap akhir, ketika musibah kiamat tiba di 9 langit 10 bumi, tetap saja tidak pernah muncul. Sekarang tampaknya agak aneh. Ada sebilah pedang di sisi lain dari panci peleburan abadi, energi pembunuh yang mengguncang dunia meluap ke langit, bahkan membuat istana primal Chaos sedikit bergetar. Keduanya saling berhadapan. Ini adalah inti pedang, tidak begitu tajam, sangat tebal dan berat. Kelihatannya tidak ada ujung tajam yang ditambahkan, sangat sederhana dan kuno, kusam dan kurang cahaya. Namun, saat ini, ia melepaskan energi jahat yang tak ada habisnya. Itulah inti pedang abadi. Semut kecil itu sangat terkejut. Bukankah ini inti pedang milik Si Hao? Kelihatannya tidak begitu luar biasa, tetapi pada saat yang genting, ini sangat mengerikan, berani melawan panci peleburan abadi. Jelaslah bahwa dalam pertarungan antara Si Hao dan He Wushuang, keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, bahkan pada akhirnya mereka semakin gencar menggunakan artefak sihir yang tiada tara untuk saling berhadapan. Namun, tak seorang pun dari mereka menduga inti pedang abadi akan meletus, meledak dengan kekuatan seperti ini di saat yang genting. Meskipun mereka semua berspekulasi bahwa itu tidak biasa, tak seorang pun dari mereka berpikir bahwa itu dapat menandingi panci peleburan abadi. Hanya artefak yang rusak, apa gunanya lagi? Kau ingin bersaing denganku, panci peleburan abadi itu berbicara, mengeluarkan suara kesadaran ilahi yang kejam. Inti pedang abadi terdiam, masih dipenuhi energi jahat. Ia menghadap ke sisi lain, tidak mau mundur. Sebelumnya aku mendengar bahwa kau dimurnikan hanya dari bahan yang rusak, hiasan untuk artefak lainnya. Sepertinya ini bukan sekadar rumor yang tidak berdasar. Kata panci peleburan abadi. Ia menentukan bahwa inti pedang abadi ini tidak memiliki kesadarannya sendiri, tidak memiliki kesadaran spiritual yang tajam, hanya memiliki jenis naluri. Jadi, dua benda ini. Aku menduga itu adalah tulang makhluk tertentu. Tulang itu tetap tidak hancur setelah mengalami kesengsaraan dan bahaya yang tak berujung. Kata panci peleburan abadi, sambil memberi perhatian yang cukup besar pada tulang-tulang putih berkilau di tanah. Itu adalah potongan tulang dengan catatan primordial sejati yang terukir di atasnya, dan juga diagram 10.000 roh. Inti pedang abadi bergerak, cahaya pedang yang luar biasa melonjak. Cahaya itu terlalu cemerlang, hampir saja menghancurkan keabadian. Saat berhadapan dengan panci peleburan abadi, seluruh tenaga jahatnya melonjak sepenuhnya, cahaya pedang yang agung menghancurkan matahari, bulan, dan sungai-sungai bintang, membuat seluruh istana kuno bergemuruh dengan suara berisik.
Jika ada yang lain, mereka pasti sudah lama ditindas dan dihancurkan oleh istana, hancur berkeping-keping. Benda-benda ini terlalu kokoh, abadi sepanjang masa, hidup berdampingan dengan dunia, dan sulit dihapus. Energi pedang terbang dalam bentuk yang tak berujung, aliran bintang mengalir secara terbalik. Kosmos muncul, jurang terbentuk, pemandangan mengerikan muncul di sini. Itu hanya satu serangan, namun menghasilkan bencana yang sangat besar, pemandangan abnormal yang mengerikan dari dunia yang sedang terbuka. Panci peleburan abadi, dikabarkan telah ditempa khusus untuk memurnikan dewa sejati hingga mati, jadi secara alami kekuatannya tak tertandingi. Gelombang kabut abu-abu melayang keluar dari mulut pot, memengaruhi seluruh ruang ini. Kabut ini sangat mengerikan, mampu memusnahkan darah dewa abadi. Namun, istana kekacauan primal juga sama menakjubkannya. Saat kedua senjata itu bertarung, istana itu bersinar, memadatkan ruang, dan secara tak terduga ingin berhadapan dengan kedua senjata kuno itu secara bersamaan. Kehampaan hancur, tempat ini kacau, tak ada yang terlihat lagi. Singa Phoenix darah dan semut kecil tercengang saat menyaksikan ini. Senjata-senjata itu bertarung sendiri, hal semacam ini benar-benar terjadi. Namun, sepertinya panci peleburan abadi itu benar-benar tak tertandingi, sama sekali tidak dapat dipahami. Semut emas kecil itu hanya dapat menaruh harapannya pada istana kuno, berharap istana itu dapat membalikkan keadaan. Ketika panci peleburan abadi muncul, siapa yang bisa menandinginya? Itu ditempa khusus untuk memurnikan makhluk abadi hingga mati, apalagi inti pedang. Kata singa Phoenix darah. Kau sedang mencari kematian. Semut emas kecil itu berlari mendekat dengan penuh nafsu membunuh. Kebenciannya terhadap singa itu terlalu besar, karena singa Phoenix darah itu telah memakan saudara-saudaranya. Singa Phoenix darah berbalik untuk lari, tidak ingin melawan semut ini. Ia sudah pernah menyaksikan keadaannya yang mengamuk. Semut bertanduk surgawi tidak mengejarnya, karena ia ingin menemukan kepala Sihao. Meskipun peluangnya untuk menemukannya tidak besar, ia harus menemukan cara, berpegang teguh pada harapan terakhir itu. Singa Phoenix darah juga sedang mencari. Meskipun rasanya kedua belah pihak kemungkinan besar saling menjatuhkan, menghancurkan roh primordial pihak lain, kepala itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, ia masih harus terus mencari petunjuk. Kekosongan di sini tidak stabil, retakan besar saling terjalin. Terutama ketika istana Primal Chaos bergetar tadi, membuat tempat ini semakin berbahaya. Beberapa pecahan artefak magis, darah, pecahan tulang, dan benda-benda lain jatuh dari celah-celah kekosongan yang besar. Orang bisa membayangkan betapa intens dan mengerikannya pertempuran besar tadi. Keduanya bertarung hingga tubuh mereka meledak dan hancur berkeping-keping. Sihao, di mana kamu? Teriak semut kecil itu. Tuan, Anda tak tertandingi, dikenal tak tertandingi di bawah langit, bagaimana Anda bisa jatuh? Anda pasti masih hidup. Di mana Anda? Saya punya obat ajaib untuk Anda, singa Phoenix darah juga mencari. Setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukan kepala salah satu pun di antara mereka. Hal ini membuat semut kecil itu putus asa, merasa sangat putus asa. Temannya gugur dalam pertempuran, membuatnya merasa sangat patah hati. Ini adalah teman pertama yang ia dapatkan setelah lahir ke dunia, tetapi ia gugur begitu saja. Terlebih lagi, Sihao mengambil tindakan demi dirinya, bertarung sampai mati bersama musuh yang membunuh saudara-saudaranya. Aku akan membalas dendam untukmu. Suatu hari nanti, aku akan berjuang menuju laut seberang dan membasmi semua musuh. Semut kecil itu bersumpah. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang. Gelombang aura yang mengerikan muncul. Tiba-tiba ia berbalik, melihat sebuah kepala di celah-celah kekosongan yang besar. Ia tidak memiliki rahang bawah, ruang di antara alisnya hancur, tulang depannya hancur berkeping-keping. Roh primordialnya seharusnya sudah lama hancur, tetapi ia masih hidup. Hiu Shuang. Semut emas kecil itu berteriak, terkejut dan marah, tubuhnya bahkan gemetar. Tokoh terkemuka generasi muda asing ini tidak mati, berhasil bertahan hidup. Semut kecil itu meraung, menerjang maju, menggunakan kekuatan terkuatnya untuk membunuh orang ini. Tuan! Singa Phoenix darah berteriak, merasa sangat gembira. Hiu Shuang masih hidup, tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Dengan cara ini, ia tidak perlu khawatir tentang rasa bersalah apapun saat kembali. Berikan padaku. Hiu Shuang mengeluarkan raungan rendah.
Ketenangan dan kedamaiannya sebelumnya benar-benar hilang. Sekarang, kesadaran ilahinya mengeluarkan suara urgensi. Kepalanya dengan cepat terangkat, menyatu dengan tubuh yang hancur yang dikumpulkan oleh singa Phoenix darah. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah wadah giok dari dalam tubuhnya, menuangkan isinya ke dalam tubuhnya. Orang bisa melihat cahaya ilahi terpancar keluar, aroma harum tercium. Ini adalah pil yang sangat berharga. Hal semacam ini dapat memungkinkan tulang menumbuhkan kembali daging, yang dimurnikan dari obat-obatan suci yang langka di dunia. Tuan, apakah musuh itu sudah mati? Tanya singa Phoenix darah. Suara, pipa, terdengar dari dalam tubuh Hiu Shuang, lalu dia menatap semut kecil yang berlari mendekat, tatapannya dingin. Dia sekarang benar-benar marah. Itu karena dia sangat menderita hari ini, hampir mati di sini. Pemuda bernama Si Hao itu sebenarnya hampir membunuhnya. Saya ceroboh, tidak menyangka dia sekuat ini, kata Hiu Shuang. Dia mengangkat tangan kanannya. Meskipun lukanya serius, siap pecah kapan saja, dia tetap bertindak dengan kuat, menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, akan langsung menekan dan membunuh semut kecil itu. Hah! Tiba-tiba, Hiu Shuang menurunkan tangannya, cahaya melintas di matanya. Dia segera melesat ke langit, dengan cepat menuju ke arah tertentu. Hong! Sebuah serangan yang mengguncang dunia dilepaskan. Tinjunya menghancurkan ruang itu, siap menghancurkan segalanya. Kau membuat kesalahan. Aku di sini. Tepat pada saat ini, kepala Si Hao muncul di belakangnya, lalu ia dengan cepat menyatu dengan tubuhnya yang hancur. Cahaya berdarah melonjak, langsung menyatu. Selain itu, dia juga memakan cairan suci, cairan obat yang unik. Meskipun tidak banyak, hanya 1 atau 2 tetes, bahkan Hiu Shuang merasa khawatir, karena itu adalah cairan umur panjang. Kura-kura putih membawa keabadian. Dulu, Si Hao pernah menemukan batang obat umur panjang ini, dan mengeluarkan 2 tetes cairan dari mulutnya. Sekarang, hanya tersisa setetes ini. Dia langsung meminumnya. Meskipun hanya setetes, itu sebanding dengan sebatang obat suci yang lengkap. Itu terlalu kuat. Akibatnya, Si Hao segera mulai pulih, tubuhnya seolah-olah mengalami kelahiran kembali, kulitnya cepat mengelupas. Bahkan ada gelombang aura kehidupan yang kuat yang dilepaskan dari tubuhnya. Sebenarnya, ia masih punya obat lain, tetapi ia ingin pulih secepatnya. Ia masih harus terus melawan lawan yang mengerikan itu. Ekspresi Hiu Shuang berubah. Dia sangat tegas, mengeluarkan labu ungu emas, mengeluarkan sepotong sisa obat yang rusak, lalu langsung memakannya. Dia juga berubah dengan cepat, darah bergemuruh di dalam tubuhnya. Sisa obat dari pil abadi 9 revolusi. Semut kecil itu berteriak ketakutan. Ia mengenalinya, karena ia pernah melihatnya di buku-buku kuno. Itu adalah pil abadi yang tak tertandingi yang disempurnakan oleh orang-orang kuno. Itu benar-benar tak tertandingi, bahan utamanya adalah cairan umur panjang. Ini terlalu boros, kedua ahli muda hebat itu segera menggunakan obat panjang umur yang hebat tingkat ini. Namun, Hiu Shuang tidak menghadapi Si Hao dalam pertempuran hebat setelah memakan obat itu, berbalik untuk pergi. Dia bergegas ke puncak gunung yang jauh, targetnya adalah kulit binatang emas. Dia ingin mendapatkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Kemana kau pikir kau akan pergi? Teriak Si Hao. Dia pun bergegas mengejarnya. Keduanya bangkit pada saat yang sama, ingin mencapai puncak itu. Meskipun ada batasan dan bahaya, saat ini, mereka masih harus maju dengan kuat. Gunung besar itu bersinar. Mereka menyerbu ke dalam riak cahaya keemasan. Semuanya berjalan lancar, tanpa hambatan, langsung mencapai puncak, mendekati lapisan kulit binatang keemasan. Serahkan nyawamu, teriak Si Hao, satu tangan meraih kulit binatang emas itu, dan satu tangan lagi menyerang Hiu Shuang. Enyahlah, kitab suci ini milikku, kau tidak akan pernah mendapatkannya. Hiu Shuang meraung, wajah tampannya sekarang tampak sedikit menyeramkan, gelombang suara membelah langit dan bumi. Karena baginya, ini sangat penting. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain dan harus mendapatkannya. Kitab suci yang tidak dapat binasa, asal-usulnya sudah sangat kuno, tidak seorang pun mengetahui sumbernya, dari era mana ia muncul, bahkan para ahli yang paling kuno pun tidak jelas mengenai hal ini. Itu karena ketika mereka masih muda, mereka telah lama mendengar tentang kitab suci ini. Begitu kitab suci ini benar-benar dikultivasikan hingga sempurna, mereka akan mampu menyapu bersih semua ahli di surga.
Terdengar suara yang memekakkan telinga. Hiu Shuang menghentikannya, satu telapak tangan menghantam Si Hao, tangan lainnya meraih kain emas. Cahaya ilahi melonjak di antara kedua belah pihak. Saat ini, mereka sudah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti kecuali satu pihak mati. Demi kitab suci yang tak binasa, demi memperebutkan kitab suci legendaris itu, keduanya melepaskan potensi mereka sepenuhnya, bertarung sampai mereka menjadi gila. Dengan suara, angin kencang bertiup kencang, langit yang luas terbelah. Rambut panjang keemasan Hiu Shuang berkibar di langit, meliuk ke arah Si Hao, helaian rambutnya bahkan lebih menakutkan daripada rantai dewa. Ketika Si Hao membuka mulutnya, ia menyemburkan gelombang petir. Suara pilipala bergema, memekakkan telinga, seolah-olah gunung berapi yang tak berujung meletus pada saat yang sama, magma melonjak ke kubah surgawi. Rambut emas Hiu Shuang bermandikan petir, disertai cahaya berapi-api, masih meliuk ke arah lengan Si Hao. Namun, pada saat yang sama, banyak cabang pohon willow emas muncul di belakang Si Hao, menyerbu bersama menuju pinggang Hiu Shuang. Cahaya berdarah menyembur keluar. Entah itu lengan Si Hao atau pinggang Hiu Shuang, keduanya memperlihatkan luka yang mengerikan, seolah-olah telah ditusuk dengan pisau, darah menyembur keluar kemana-mana. Keduanya menarik serangan mereka pada saat yang sama, tidak lagi memperebutkan kulit binatang emas, melainkan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pihak lain. Itu karena selama pihak lain masih hidup, tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan kitab suci abadi. Saat ini, keduanya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya dengan kematian pihak lain, akan ada hasilnya. Ketika mata Si Hao terbuka dan tertutup, cahaya ilahi melesat keluar seperti kilat. Saat ini, dia sangat menakutkan. Setelah mengalami pertempuran hidup dan mati tadi, dia mengembangkan semacam pencerahan, semua metodenya terasa lebih familiar. Bulu-bulu emas memenuhi langit saat berkibar, bulu-bulu kunpeng berkibar di sekeliling Si Hao. Selain itu, pusaran emas muncul di sekujur tubuhnya, melahap energi esensi langit dan bumi dengan panik. Teknik riak pusaran emas. Ini bukanlah makna terdalam dari metode kunpeng, tetapi saat ini, aura tak terukur sedang dihasilkan. Catatan primordial sejati, mengubah yang busuk menjadi ajaib. Pada saat yang sama, setelah 3 bunga dao besar mekar di atas kepala Si Hao, mereka menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi 3 bola cahaya yang melantunkan suara kitab suci. Di dalam salah satu di antaranya ada sosok yang sedang duduk. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang sesuai dengan 3 pusaran. Di dalam pusaran yang mewakili masa lalu, suara kitab suci bergemuruh, seolah-olah membentuk seluruh dunia. Hiu Shuang tertawa dingin, tidak merasa takut. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan membuatmu mengerti apa yang disebut metode satu serangan untuk menghancurkan semua. Tidak masalah metode apapun yang kamu miliki." Ruang di antara alisnya terbelah, kapak perang jatuh, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Gagangnya sangat panjang seperti tombak, panjangnya 1 sang. Bilahnya sangat tajam, mampu membelah langit dan bumi. Kapak besar itu turun, menebas ke arah Si Hao. Di sekeliling Si Hao, ada pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya yang melahap kekuatan ilahi kapak perang. Sementara itu, 3 bola cahaya itu seperti lampu ilahi, menuntun segalanya, melepaskan kekuatan aneh yang membatasi tempat ini, menghalangi kapak perang. Pertarungan hebat kembali terjadi. Keduanya tidak seperti sebelumnya, memutuskan hidup dan mati dengan satu pukulan, karena mereka berdua merasakan kengerian satu sama lain. Ada kemungkinan mereka akan kalah kapan saja, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menanggung akibat seperti itu. Karena itulah mereka sebaiknya bertarung dalam pertarungan biasa saja. Langit dan bumi runtuh. Teknik-teknik berharga muncul satu demi satu, cemerlang seperti kembang api saat muncul. Hiu Shuang terkejut, 3 bola cahaya yang dihasilkan oleh bunga-bunga dao agung itu terlalu istimewa. Seolah-olah orang-orang dari masa lalu, sekarang, dan masa depan melantunkan kitab suci pada saat yang sama, mempersembahkan kurban bagi Si Hao, menopang tubuhnya, memberinya kekuatan untuk tetap kebal terhadap semua metode. Apa yang disebut metode satu serangan yang menghancurkan semua tidak dapat dilakukan. Suara tajam dan jelas terdengar. Ketiga bola cahaya itu pecah pada saat yang sama, membentuk awan dan asap, melilit tubuh Si Hao. Mereka membentuk kabut, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang menyendiri. Dia tampak semakin kuat dan menakutkan. Dia mendesah dalam hati. Dia seharusnya mengolah 3 sosok, tetapi sekarang,
Hanya ada satu yang tersisa, dan dia tidak dapat secara efektif menampilkan kekuatannya. Hiu Shuang meloncat maju, membelah langit dan bumi dengan kuat. Kapak perang di tangannya sangat tajam, mustahil dihentikan. Si Hao mengangkat tangannya, memukul kapak perang dari samping, suara yang dikeluarkan keras dan jelas. Akibatnya, langit langsung runtuh, retakan meluas entah berapa mil. Tempat ini langsung hancur. Aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus membayar harganya, kata Hiu Shuang dengan dingin. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, tidak menentukan kemenangan atau kekalahan bahkan setelah 800 gerakan. Temperamen Hiu Shuang berubah, seluruh tubuhnya menjadi tidak jelas, sekarang seperti awan tipis, melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Setelah terdengar suara keras, medan perang ini tampaknya masih membeku. Si Hao terkejut. Ruang membeku, waktu seakan berhenti, semuanya terhenti. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari kabut. Hiu Shuang tidak terpengaruh, dan bergegas menghampiri, ingin mengakhiri hidup Si Hao di sini. Si Hao berusaha keras, tetapi ia menyadari bahwa ini adalah metode yang mengerikan, sulit baginya untuk bergerak sedikit pun. Pihak lain memadatkan kekosongan, membuat waktu seolah terhenti, memanfaatkan fenomena aneh ini untuk menyerangnya. Tak tertembus oleh metode apapun. Si Hao berkata dengan suara rendah, berharap dapat membuka satu-satunya jalan surgawi. Akan tetapi, untuk pertama kalinya ia menemukan bahwa ia tidak dapat berhasil. Jalan surgawinya yang tunggal tidak dapat berkembang cukup besar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dapat dikatakan bahwa musuh ini lebih kuat daripada apapun yang pernah dihadapinya sebelumnya, memaksanya sampai sejauh ini. Pada saat kritis, tubuh Si Hao berubah, menjadi sangat ganas, energi pembunuh meluap ke langit. Dia tidak melawan, malah berubah bentuk. Kiang. Dagingnya berubah menjadi bilah pedang surgawi yang berwarna emas pucat, energi mematikan bergolak, ujungnya luar biasa tajam. Tubuhnya langsung berubah menjadi bilah pedang, sungguh aneh. Bilah pedang ini terlalu mengejutkan, hampir saja membelah kubah surgawi. Ini adalah wawasan yang diperoleh Si Hao setelah mengalami bahaya. Tubuh fisiknya sangat kuat. Meskipun lorong surgawi tunggal itu tidak dapat dibuka sepenuhnya, lorong itu masih dapat menempel di kulitnya. Selain itu, ia mengoperasikan catatan primordial sejati, mengukir simbol-simbol di seluruh lorong surgawi. Ini membuat tubuhnya semakin kokoh dan tidak bisa dihancurkan, sulit dihancurkan. Yang terpenting adalah Si Hao mendambakan seni penenang kekacauan, yang mengubah roh primordialnya menjadi inti pedang. Sayangnya, dia tidak memperoleh teknik itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya meniru efeknya. Dia mengubah tubuh fisiknya yang kokoh dan tidak mudah hancur menjadi inti pedang, inti bilah, yang mengukir semua jenis simbol ilahi di atasnya. Itulah sebabnya dia mampu melakukan transformasi saat ini. Ini bukan hanya inti pedang tubuh fisik semata, ia juga membawa semua teknik berharga yang dikuasai Si Hao. Semuanya terukir secara bersamaan pada inti bilah pedang, sehingga menghasilkan kekuatan seperti itu. Begitu saja, bentrokan hidup dan mati kembali terjadi. Mati! Hiu Shuang memenjarakan waktu dan ruang, lalu bergegas mendekat. Sebuah kapak besar menebas, kekosongan pun runtuh. Tubuh Si Hao berubah menjadi inti bilah, saat ini melepaskan diri dari batasan, menebas ke depan. Percikan api beterbangan di mana-mana. Cahaya pedang bersinar. Simbol reinkarnasi, simbol Kunpeng, simbol Kaisar Petir, semuanya saling terkait, dilepaskan sepenuhnya. Mereka saling berhadapan lagi, berhadapan satu sama lain dengan hidup dan mati sebagai taruhannya sekali lagi. Hiu Shuang segera mundur, tidak mau ambil risiko. Luka mengerikan menganga di perutnya, isi perutnya hampir tumpah. Namun, Si Hao juga terguncang. Inti bilah pedang bergetar sedikit, terkikis oleh kabut, seolah-olah akan berkarat. Dia tidak punya pilihan selain memperlihatkan tubuh aslinya. Orang asing ini sedikit berkabut di sekelilingnya, mengapa demikian? Si Hao bingung. Itu terlalu merusak, memberikan pihak lain keuntungan yang lekat. Namun, dia tetap menenangkan dirinya pada akhirnya. Aku tidak ingin membuang waktu. Bunuh saja. Tangan Hiu Shuang membentuk jejak, lalu dia mencibir pelan, kuasai semua yang ada di bawah langit. Dia memanggil sesuatu. Suatu jenis hukum alam yang tak terlukiskan turun, selaras dengannya, menekan surga dan bumi tempat ini, membuat seseorang merasa tercekik.
Tidak bagus, ini adalah jejak Dao Agung dari wilayah mereka. Dia benar-benar bisa memanggilnya. Semut kecil itu berteriak kaget. Ratakan kosmos yang besar muncul di sekeliling Hiwu Shuang. Untaian demi untaian hukum alam terjalin, memanjang dari sisi yang lain. Selama tahun-tahun kuno abadi, sebelumnya ada beberapa ahli yang sangat menderita. Bahkan dengan benih yang sempurna, mereka tetap kalah. Justru karena dunia berubah, Dao alami menjadi kacau. Namun, Si Hao tidak terpengaruh sedikit pun, karena ia memiliki banyak gerbang di dalam dirinya. Pada saat ini, gerbang-gerbang itu terbuka. Jalan yang ia tempuh memungkinkannya untuk mengabaikan pengaruh dunia luar, karena tubuhnya adalah benihnya. Dong! Si Hao tidak mengedipkan mata, dengan kuat dan bertenaga melayangkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah ruang di antara kedua alis Hiwu Shuang. Tidak ada gunanya. Alam semestamu hancur, hukum alam tidak lengkap, ditekan, itu sebabnya meskipun kau mengandalkan benih sempurna untuk berkomunikasi dengan Dao Agung, lalu kenapa? Kau akan tetap ditundukkan. Hiwu Shuang bersikap dingin dan percaya diri, bertindak dengan tenang. Ia juga melayangkan tinjunya, menghantam Si Hao. Ia yakin bahwa dalam kondisi saat ini, kekuatan bertarungnya lebih besar daripada Si Hao. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres, menggigil dalam hati. Tinju Si Hao masih sangat kuat. Dia tidak punya pilihan selain membela diri dan kemudian menggunakan metode ofensif. Namun, sudah terlambat. Tinju Si Hao sudah mendekati dahinya, membuat bagian itu retak, mengalirkan darah. Hiwu Shuang menjadi gila. Dia tidak takut mati, tidak lagi membela diri, mulai menyerang. Jari-jarinya menjadi seperti pedang, menusuknya di antara alis Si Hao. Tindakan mereka berdua sangat ganas, ingin menghancurkan roh primordial pihak lain. Si Hao ingin membunuh pihak lain, tidak ingin mundur. Dia bertaruh bahwa Hiwu Shuang akan mundur, dan kemudian dia bisa memberikan luka yang paling mengerikan. Hiwu Shuang sangat galak dan kejam, sangat tegas. Dia menyerah dalam bertahan, dan menyerang begitu saja. Dia bertaruh bahwa Si Hao akan menahan diri, tidak akan menempuh jalan saling menghancurkan. Alhasil, segera setelah itu, kejadian yang terjadi membuat singa Phoenix darah ketakutan, mengejutkan semut bertanduk surgawi kecil. Cahaya berdarah dan isi otak berhamburan keluar. Tinju Si Hao menghancurkan dahi Hiwu Shuang, menembusnya. Sementara itu, pedang jari Hiwu Shuang membelah ruang di antara alis Si Hao, menghancurkan roh primordialnya. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Kali ini, dia benar-benar akan mati? Semut bertanduk surgawi berteriak. Ya Tuhan! Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Singa Phoenix darah meraung. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Kedua ahli hebat itu saling menjatuhkan dan mati di sini. Tidak ada pemenang. Kegelapan yang tak berujung, kematian abadi. Tempat ini menjadi sunyi, seolah-olah era yang tak berujung telah berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, mengalir mundur. Tanaman tumbuh subur lalu layu lagi. Darah di medan perang telah lama mengering, pegunungan kuno yang suci dan berkilau juga menjadi biasa lagi. Bahkan mayat-mayat orang-orang kuat itu tidak terlihat, hanya pasir dan benda-benda lain yang tertinggal. Waktu terus berjalan. Sebelumnya, tempat ini adalah tanah keputusasaan yang paling dalam, medan perang yang paling mengerikan, tetapi sekarang, semuanya berbeda. Waktu berlalu tanpa akhir, sepanjang satu era besar. Sulit menemukan jejak masa lalu di sini, bahkan tidak ada roh-roh heroik yang muncul. Di kejauhan, pohon-pohon tua berakar, menutupi semua tulang yang layu. Di dekatnya, hanya gunung-gunung agung yang istimewa. Dulunya gunung-gunung itu sangat sakral, beberapa lembar kulit binatang emas sebelumnya mengambang di puncak gunung, itu adalah kitab suci yang tidak dapat binasa. Namun, sekarang, mereka tidak dapat terlihat sama sekali. Gunung-gunung telah lama berhenti bersinar, menjadi biasa saja. Seekor semut seukuran ibu jari merangkak di tanah, kekuatannya luar biasa, menggali tengkorak dari dalam tanah. Ada lubang jari yang mengerikan di antara kedua alisnya, yang terbuka karena cahaya pedang. Semut seukuran ibu jari itu merangkak, berlari ke tengkorak seputih salju, sambil mengeluarkan suara, dong. Tengkorak itu terjatuh, suaranya mengganggu ketenangan tempat ini. Akhirnya, dengan bunyi peng, ia jatuh ke kaki gunung, berhenti setelah bergoyang beberapa kali, menceritakan kesedihan dan kekejaman masa lalu.
Angin bertiup kencang di bumi, mengeluarkan suara wu. Medan perang di masa lalu kini sangat dingin, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan yang terlihat, tempat ini seperti kuburan yang sunyi dan mematikan. Tulang-tulang para ahli yang tak terhitung jumlahnya dikubur di sini, jiwa para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya berakhir di sini. Hanya saja, mayat-mayat itu semuanya telah hilang, tenggelam di dalam tanah, atau benar-benar membusuk. Waktu dapat menghapus segalanya. Bahkan kesombongan surga yang kuat di masa lalu, penguasa yang paling kuat pun tidak berdaya di hadapan kekuatan waktu. Waktu telah berlalu terlalu lama. Ada banyak orang abadi yang meninggal di sini, makhluk berumur panjang yang darahnya tersebar di pegunungan dan sungai, menyebabkan banyak gunung dan lembah berubah menjadi merah tua, warnanya tidak akan pernah pudar. Nada suaranya sangat mencekik, berdiri di sini membuat orang sulit bernapas. Orang bisa merasakan kesedihan sejarah. Perubahan besar yang cukup membuat orang tercekik. Sebuah era besar berlalu, segalanya berubah. Di kaki gunung, ada seseorang yang berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama, seolah-olah dia adalah sebuah patung. Dia diterpa angin dan hujan yang tak henti-hentinya, tubuhnya tertutup debu. Angin dingin dan suram, meniup ujung-ujung pakaiannya, membuat rambut hitamnya berkibar. Wajah yang lembut dan cantik terungkap, tenang dan linglung, pikirannya mengembara di antara sungai waktu yang besar. Apakah aku mengalami reinkarnasi? Tempat yang sama, tetapi alam yang berbeda. Ia berkata pada dirinya sendiri, sulit untuk mengatakan apakah wajahnya penuh dengan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan. Dalam ekspresinya yang tenang, ada kekecewaan dan frustrasi, penyesalan, kebingungan, dan kenangan. Di bahunya ada seekor semut emas kecil. Pemuda itu menundukkan kepalanya, menatap kerangka seputih salju di tanah, lalu dia melihat ke arah semut seukuran ibu jari. Semut itulah yang mendorong tengkorak itu. Kelihatannya mirip sekali denganmu. Pemuda itu menoleh, menatap semut emas di bahunya. Jika semut itu mirip aku, maka tengkorak di tanah itu mirip kamu. Makhluk emas di bahunya menjawab. Benarkah? Jutaan tahun yang lalu, di manakah aku? Siapa tahu, mungkin itu benar-benar ada hubungannya denganku. Pemuda itu berjongkok, mengambil tengkorak seputih salju di tanah. Penuh dengan jejak angin dan embun beku, korosi waktu, permukaannya sudah tidak rata. Ada banyak lubang seperti sarang lebah, yang hampir membusuk sepenuhnya. Kau benar-benar tahu cara membanggakan diri tanpa malu. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bereinkarnasi? Sulit untuk mengatakan apakah reinkarnasi itu ada atau tidak di dunia ini. Kata semut emas kecil di bahunya. Hanya saja, itu juga menjadi sedikit hilang. Apakah yang mereka alami tadi nyata? Sebuah mimpi ribuan generasi yang lalu, seolah-olah mereka telah bereinkarnasi, melihat diri mereka sendiri di era besar terakhir. Keduanya tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, hanya berdiri dengan tenang di sini, berpikir dan mengenang. Pengalaman seperti itu terlalu aneh, dan juga sangat menakutkan. Keduanya adalah si Hao dan si kecil semut bertanduk surgawi. Mereka berdua sangat bingung dan kehilangan arah. Belum lama ini, apa yang mereka rasakan sungguh aneh, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran yang paling mengerikan. Hiu Shuang, apakah benar-benar ada orang seperti ini? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Setelah menyusuri jalan itu menuju apa yang disebut sebagai tanah kesempurnaan diri, apa yang mereka temui sungguh terlalu aneh. Kami melihat dengan jelas mayat-mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya, darah mewarnai bumi yang luas. Panci peleburan abadi bergerak melalui langit, menyedot darah esensi semua ahli. Ada juga hiu Shuang yang sangat kuat, semut kecil itu bergumam. Dalam pengalaman itu, si Hao terbunuh dalam pertempuran. Pada akhirnya, sambil menahan amarah dan kebencian, tinjunya menghantam dahi pria itu, menembusnya, dan membunuhnya. Sementara itu, tubuhnya sendiri juga mengalami penusukan pada ruang di antara kedua alisnya oleh pedang jari pihak lain, roh primordialnya pun musnah, dan ikut terjatuh di sini. Namun, ketika segalanya menjadi tidak jelas, langit dan bumi mati, lama setelah semua persepsi hilang, ia perlahan pulih lagi, membebaskan dirinya dari jenis keadaan itu. Ia berdiri di sana, yang dilihatnya adalah medan perang yang sunyi. Tidak ada mayat penduduk asli di masa lalu, juga tidak ada musuh yang kuat, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di sini sebelumnya.
Hanya saja, mengapa dia merasakan sedikit kelelahan, seluruh tubuhnya sakit. Namun, dia tidak menemukan luka apapun. Ketika dia mengusap dahinya, bagian itu masih terasa sakit, seperti pernah retak sebelumnya, dan belum pulih setelah sekian lama. Apakah itu mimpi, atau reinkarnasi? Ini terlalu realistis, kata Si Hao sambil mengusap tulang depannya. Aku juga tidak mengerti. Tempat ini terlalu ajaib, seberapa hebat metode yang dibutuhkan untuk menciptakan pemandangan itu? Sungguh terlalu sulit untuk membedakan apakah itu nyata atau palsu. Semut kecil itu juga mendesah sedih. Kalau saja mereka tidak berdiri di sini, kalau saja Si Hao tidak masih hidup, dengan hiu shuang dan singa phoenix darah tidak terlihat dimanapun, ia akan benar-benar percaya bahwa apa yang mereka alami itu pahit dan nyata. Teknik eksekusi abadi, semua metode menjadi sia-sia, apakah kemampuan ilahi ini benar-benar ada? Tanya Si Hao. Benar. Yang pertama adalah teknik menyerang yang tak tertandingi, bahkan tidak banyak orang yang memahaminya, metode rahasia yang tak tertandingi yang digunakan untuk membunuh makhluk abadi sejati. Pertahanan yang terakhir tak tertandingi di bawah langit, mampu menetralkan semua serangan musuh, menghapus hukum dan ketertiban alam. Kata semut emas kecil itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Mata Si Hao menyipit. Jika itu mimpi, lalu mengapa seperti ini? Jika itu ilusi, lalu mengapa itu tampak begitu nyata? Si Hao memeriksa dirinya sendiri, termasuk berbagai artefaknya dan barang-barang lainnya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, tampak sedikit tercengang. Kemana perginya ramuan umur panjang itu? Tetesan ramuan yang diberikan oleh sang kura-kura putih pembawa abadi telah hilang. Apakah dia benar-benar menelannya dalam mimpi itu? Ini sungguh aneh. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya, melihat jejak samar. Jejak itu tersusun dengan 4 jejak lainnya, polanya misterius, seolah-olah itu adalah gerbang menuju reinkarnasi. 5 jejak reinkarnasi Dao. Tubuh Si Hao menjadi dingin, pupil matanya mengecil, cahaya memancar keluar seperti sinar petir. Terakhir kali, ketika dia memakan buah mata air kuning, segala macam kejadian yang tak terbayangkan muncul. Seolah-olah dia telah mengalami beberapa dunia reinkarnasi, meninggalkan 4 jejak Dao di telapak tangannya. Kali ini, yang kelima muncul. Bukan ini yang penting. Bagaimana dengan kitab suci yang tidak dapat binasa? Jika apa yang kita alami itu benar, atau jika itu tampak nyata dan ilusi, bagaimana dengan lembaran kulit binatang emas itu? Di mana mereka? Semut bertanduk surgawi mulai khawatir. Mereka datang untuk kitab suci yang tidak dapat binasa, hal yang paling penting, agar tidak hilang. Setelah kitab suci menghilang, bukankah mereka akan datang tanpa hasil? Jika orang bernama Hiu Shuang benar-benar ada, maka dia juga pernah datang ke sini sebelumnya. Kita tidak mati, jadi dia juga tidak akan mati. Apakah ini berarti dia sudah mendapatkannya, membawa kitab suci itu? Semut kecil itu sekarang sangat cemas. Jika kecurigaan mereka tidak salah, maka Hiu Shuang adalah seseorang dari fase terakhir kuno abadi, era besar sebelum mereka. Jika memang begitu, apakah ada yang tertinggal? Mereka menyerbu ke dalam pegunungan, dan kemudian dengan cepat mendaki Gunung Dewa Agung. Dalam mimpi itu, disinilah tepatnya Si Hao bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan Hiu Shuang, dan kemudian keduanya saling bunuh, keduanya pun gugur. Saat itu, cahaya suci bersinar di seluruh tempat ini, beberapa lembar kulit binatang terus-menerus terbalik, mengeluarkan suara hua-hua. Semua jenis simbol kitab suci melompat-lompat, sangat menakutkan. Namun, tidak ada apa-apa di sini, pegunungannya redup, berwarna abu-abu kusam. Ada juga jejak darah yang mengerikan, tidak memudar bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Hilang. Kemana? Semut kecil itu berteriak. Mungkinkah mereka harus kembali dengan tangan hampa? Si Hao berjongkok. Ia mengambil semut seukuran ibu jari itu dari tanah. Itu bukan semut bertanduk surgawi, melainkan semut yang sebelumnya mendorong tengkorak itu menuruni gunung. Dia menyelidiki kesadaran ilahiyahnya, berharap menemukan beberapa petunjuk. Itu karena tempat ini terlalu sunyi, tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat, kekuatan hidup hampir sepenuhnya musnah. Sulit untuk menemukan satu makhluk pun. Sayangnya, ia kecewa. Semut ini belum memiliki kecerdasan, indera spiritualnya juga belum tajam. Ia hanyalah semut biasa yang lebih kuat.
Dia tidak dapat merasakan kejadian-kejadian aneh dan ajaib dari tubuhnya. Di mana kitab suci yang tidak dapat binasa? Si Hao juga merasa agak sulit untuk tetap tenang. Mereka datang justru untuk kitab suci ini. Jika mereka akhirnya kembali tanpa apapun, maka itu benar-benar akan membuat frustrasi dan mengecewakan. Apalagi jika Hiu Shuang benar-benar selamat. Jika memang begitu, maka akan lebih mengkhawatirkan lagi. Orang itu tiba sebelum mereka datang ke sini selama fase terakhir Immortal Ancient. Sekarang kitab suci abadi tidak terlihat dimanapun, orang bisa membayangkan keberadaannya. Si Hao dan semut kecil melepaskan kesadaran spiritual mereka yang kuat, mencari di tempat ini, sampai-sampai mereka ingin menghancurkan gunung dan menjungkir balikan tempat ini. Gunung suci yang agung itu bergerak maju mundur, bergemuruh dengan suara, bahkan bersinar, hanya saja tidak lagi cemerlang, malah melepaskan cahaya gelap. Sebelumnya gunung itu telah terkikis oleh suatu jenis kekuatan yang mengerikan. Setelah jenis cahaya ini meletus, si Hao dan semut kecil itu langsung terlempar ke samping. Mereka tidak dapat merusak gunung. Seekor burung gagak mengembangkan sayapnya, berjuang melepaskan diri dari cahaya gelap. Tanah yang dingin dan suram ini, tanah pemakaman kuno yang penuh tulang, sungguh tidak menyenangkan. Seekor burung gagak. Semut emas kecil itu mengacungkan tinjunya, siap untuk menghancurkannya. Burung gagak itu melebarkan sayapnya, berteriak keras di sini, menyingkir. Kemudian, ia turun di kejauhan, berdiri di atas tengkorak. Kau berubah dari wujud apa? Teriak si Hao. Ia tidak percaya kalau itu burung gagak sungguhan, atau mengapa ia berlari keluar dari cahaya gelap. Tidak perlu mengambil tindakan terhadapku. Biarkan aku membantu kalian berdua menghilangkan keraguan kalian. Burung gagak itu mendesah, di matanya terlihat perubahan besar dan kesedihan yang tak berujung. Ini adalah sejenis burung pembawa sial, namun saat ini, burung ini tidak memberikan kesan menyeramkan kepada yang lain. Sebaliknya lebih terlihat seperti seseorang yang kecewa dan frustrasi, seseorang yang telah mengambil langkah salah dalam hidup dan menyia-nyiakan terlalu banyak waktu. Kamu ini sebenarnya siapa? Tanya semut bertanduk surgawi, tidak begitu percaya. Burung gagak berdiri di atas tengkorak, kabut hitam mengepul darinya. Kemudian, teriakan pembunuhan yang mengguncang dunia terdengar, sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampak seperti roh perang. Api hitam membumbung tinggi, melesat ke angkasa. Burung gagak itu bermandikan kabut hitam dan cahaya yang menyala-nyala, sehingga tampak semakin misterius. Wajah-wajah raksasa muncul satu demi satu, menatap mereka dari kabut hitam. Roh-roh heroik. Si Hao berkata pelan. Dia tahu bahwa hal-hal ini dihasilkan oleh keinginan yang tak terpadamkan dari tokoh-tokoh agung yang telah gugur, roh-roh heroik masa lalu yang muncul. Biasanya, roh heroik tidak memiliki kesadaran diri yang tinggi, kesadaran jiwa mereka rusak. Namun, roh heroik yang berubah menjadi burung gagak ini sangat tidak biasa, tidak dapat dievaluasi melalui cara normal. Biarkan aku membantu kalian berdua menghilangkan sebagian keraguan kalian, kata burung gagak. Si Hao dan si semut kecil tak berkata apa-apa lagi, dia mendengarkan burung gagak ini. Apa yang kalian berdua lihat di hadapan kalian saat ini adalah tanah pemurnian sejati, serta medan perang kuno di masa lalu. Apa yang kalian lihat sebelumnya, pemandangan mayat dan darah yang tak terhitung jumlahnya, semua itu memang ada. Seperti itulah tempat ini setelah pertempuran terakhir, setelah jatuh ke tangan pihak lain. Kalian berdua melihat mayat para leluhur, sisa-sisa individu agung yang tak terhitung jumlahnya. Hiu Shuang, orang ini memang ada, memang bergelar, tak tertandingi di bawah langit. Salah satu tokoh terkemuka generasi muda pihak lain selama fase terakhir Immortal Ancient. Dia datang justru untuk membunuh makhluk muda tertinggi di duniaku. Pertempuran dalam mimpi itu sangat nyata, itu adalah ujian bagi kalian berdua, pertempuran yang sesungguhnya. Jika kalian bukan lawan Hiu Shuang, maka kalian tidak akan memiliki nasib dengan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Dari informasi ini saja, si Hao benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Suara gemuruh terdengar di telinganya, pikirannya bergetar dan gemetar.